Ketika Luo Zeng mencoba menghancurkan tembok yang diubah oleh asap, beberapa ikan pemenang diam-diam bergegas ke Luo Zeng. Saat mereka membuka mulut besar mereka untuk menggigit Luo Zeng, pedang kecil menyapu diam-diam dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Hati-hati, Luo Zeng, Ling Xuang mengingatkan. Ketika Luo Zeng menghancurkan tembok, Ling Xuang juga memperhatikan gerakan di sekitarnya. Dinding ini sulit dihancurkan, kata Luo Zeng dengan cemberut. Tidak dapat bergegas melewati tembok, dan tidak dapat meninggalkan pantai seberang, dan terus-menerus muncul memenangkan ikan di altar. Bagi murid Tiangong, tampaknya itu adalah jalan buntu. Ikan pemenang itu tidak melukai Luo Zeng, tetapi murid-murid Tiangong di belakang sengsara. Ikan pemenang yang terbang keluar dari altar ke segala arah langsung mendatangi murid-murid Tiangong, dan klan Xiong dan Senong tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Ikan pemenang itu otomatis mengabaikan mereka. Seorang murid yang lemah berlari sedikit lebih lambat dan dikelilingi oleh sekelompok besar ikan pemenang. Dalam sekejap mata, jiwanya terkoyak. Rasa sakit merobek jiwanya membuatnya berteriak terus-menerus, tetapi jeritan itu hanya bertahan waktu menghilang dalam satu nafas, dan dia telah dimakan oleh ikan pemenang. Jeritan seperti itu terus datang dan pergi, dan jiwa para murid Tiangong terus-menerus dilahap oleh ikan pemenang, dan situasinya menjadi kacau untuk sementara waktu. Meskipun ada beberapa elit Tiangong yang hadir, baik Mo Yijian maupun yang lainnya tidak bertarung sendirian. Tidak bisa terus seperti ini, Luo Zeng melihat semakin banyak ikan yang menang, dia berdiri di altar dan berteriak, dan pada saat yang sama mendesak jiwanya untuk meledak dengan napas yang luar biasa. Semua murid Tiangong, ayo ke sisiku. Semua murid Tiangong tertarik pada Luo Zeng. Luo Zeng bergegas ke depan sebelumnya, yang awalnya mencolok, dan semua orang mengikuti dengan cermat, tetapi itu hanya keluar dari bentuk di bawah panggilannya. Para elit Tiangong juga mengumpulkan formasi mereka dan terus berkumpul ke arah Luo Zeng. Murid Tiangong yang lebih lemah dikepung di tengah, sementara jiwa nilai yang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan ikan pemenang diblokir di luar. Saat formasi berkumpul dan bersandar di tepi altar, situasi akhirnya mereda. Ikan pemenang yang ganas itu mengikuti satu demi satu, tetapi begitu mereka mendekat, mereka akan dibunuh oleh semua orang yang bekerja sama. Semuanya, jangan panik. Bukannya kita tidak mampu melawan ikan pemenang ini. Karena ada beruang yang tidak membiarkan kita pergi, mari kita lawan mereka. Mereka bersorak satu demi satu, dan kepercayaan semua orang secara bertahap pulih. Kakak Luo, satu orang melompat ke altar dan berteriak. Luo Zeng juga mendengar suara orang ini, itu adalah Gao Qizeng. Kakak Gao juga ada di sini, kata Luo Zeng. Saya hanya datang untuk melihat kegembiraan, siapa tahu hal seperti itu akan terjadi, kata Gao Qizeng dengan sedih. Mungkin sebagian besar murid Tiangong di sini ingin menyaksikan keseruannya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki rencana untuk kristal jiwa yang diproduksi oleh klan Xiong. Luo Zeng tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhan Gao Qizeng sekarang. Banyak murid Tiangong berkumpul menjadi bola, selama mereka dapat menghancurkan dinding asap dan debu, dia berkata dinding yang terbuat dari asap dan debu sangat aneh. Jika kamu punya cara, kamu bisa datang dan mencobanya dua. Luo Zeng baru saja mencobanya, meskipun pedang pikiran tidak terkalahkan, tetapi tidak ada hubungannya dengan tembok ini. Tetapi para elit Tiangong ini diwarisi dari gunung yang berbeda, dan secara alami memiliki kekuatan gaibnya sendiri, mungkin kekuatan gaib spiritual seseorang dapat menembus tembok ini. Setelah Luo Zeng selesai berbicara, dia melompat turun dari altar dan datang ke lapisan luar tim untuk membantu para elit Tiangong membunuh Yingyu. Aku datang. Seseorang dalam tim naik ke udara dan berdiri di atas altar. Ini Ye Sang, jenius pertama di Tai Qingshan. Dia mungkin sebanding dengan Mo Yijian, dan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Mo Yijian. Pada saat ini, permukaan jiwa Ye Sang benar-benar memancarkan jejak ungu nyala api, seluruh jiwa yang tampaknya terbakar, dia menamparkan tangannya di dinding, dan api ungu yang aneh menyala di dinding. Kekuatan supernatural api jiwa ini adalah keterampilan jiwa yang unik di Gunung Taiking, dan bahkan di Gunung Taiking, hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Di bawah api jiwa yang terbakar, dinding hanya berubah warna sedikit, tetapi masih belum ada perubahan yang signifikan. Setelah Ye Sang mencoba beberapa kali, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melompat turun dari altar. Aku tidak bisa menghancurkan tembok ini. Aku datang. Aku juga ikut. Lepaskan keahlianmu. Saat membunuh ikan pemenang itu, Luo Zeng juga memperhatikan gerakan di belakangnya, melihat semua jenis kekuatan gaib jiwa yang aneh, dan menghela nafas di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, Istana Taitian memiliki kekurangan yang melekat. Di permukaan, tampaknya itu adalah salah satu dari 3 ortodoksi umat manusia,
tetapi bagaimanapun juga, itu terdiri dari keluarga yang tak terhitung jumlahnya. 7 gunung bahkan lebih mandiri, masing-masing dengan miliknya sistem sendiri, dan mereka tidak sepenuhnya terintegrasi. Di sisi lain, klan Yuxiong dan klan Shenong termasuk dalam klan yang sama, dan darah yang sama mengalir dalam darah mereka. Dalam banyak kasus, mereka memiliki kelebihan yang tidak dapat ditandingi oleh Istana Taitian. Murid elit yang mengira mereka bisa menembus tembok mencobanya secara bergantian, tetapi semuanya gagal. Kita tidak bisa membuka tembok ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin terjebak di sini selamanya, kan? Ikan pemenang keluar dari semua altar. Meskipun semua orang bekerja sama dan bekerja sama untuk membunuh banyak ikan pemenang, bagaimanapun juga kekuatan jiwa setiap orang terbatas, meskipun setiap orang membutuhkan pil jiwa untuk diisi ulang, pil jiwa pada akhirnya akan habis. Mempertahankan grup di sini sepanjang waktu, bagaimanapun juga, itu masih jalan buntu. Mengapa kita tidak menghancurkan altar ini? Seseorang tiba-tiba mengemukakan pendapat ini. Altar yang dipanggil oleh klan Xiong ini telah berubah dari virtual menjadi nyata, dan Ling Xuang dan yang lainnya bahkan menginjaknya. Selama ada ikan pemenang yang terbang keluar dari altar, dia akan langsung musnah. Ada sekitar 100 altar di area ini. Jika Anda dapat menghancurkan altar ini, Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mungkin sulit. Kalung dukun jiwa di dada Ling Xuang menyala, dan pedang jiwa kecil yang melayang di sampingnya menebas ke arah altar. Ding! Pedang kecil itu telah dipantulkan. Altar ini sekuat kuil, dan jelas tidak bisa dihancurkan. Selain Ling Xuang, beberapa orang lainnya mencobanya, dan hasilnya sama. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng mengerutkan kening. Jika jiwa yang sendiri dapat melarikan diri dari pantai lain dan kembali dengan tubuh fisik, ia harus dapat menghancurkan altar ini. Tapi jika aku bisa melarikan diri dari sisi lain, semua orang juga bisa melarikan diri, jadi tidak perlu repot. Ikan pemenang di kejauhan tiba-tiba terbang membentuk spiral, melindungi yang jiwa di dalamnya, persis seperti itu Ji Changjin sendiri. Dalam hatimu, apakah masih ada kesempatan untuk bertahan hidup? Ji Changjin berkata sambil tersenyum, kalau begitu biarkan aku menghancurkan fantasimu dengan tanganku sendiri, dan biarkan aku menjadi umpan untuk memenangkan ikan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan redup bersinar di semua cermin di altar, dan ukuran ikan pemenang yang berenang keluar dari cermin itu menjadi beberapa kali lebih besar. Melihat Yingyu yang melonjak, semua murid Tiangong menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Mereka belum pernah mendengar metode seperti itu, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku akan membunuhnya, kata Mo Yijian tiba-tiba setelah terdiam lama. Meskipun semua orang tahu bahwa hari ini adalah pengaturan bersama antara klan Xiong dan klan Shenong, tetapi penyebab dari seluruh kejadian itu adalah dia. Sejak awal, Mo Yijian sangat diam, hanya memenggal kepala Yingyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berada di bawah banyak tekanan psikologis. Melihat Ji Changjin semakin sombong, Mo Yijian akhirnya tidak tahan lagi. Sumber dari segalanya terletak pada Ji Changjin, dan altar serta ikan pemenang ini jelas juga dikendalikan olehnya. Selain menghancurkan altar, atau melarikan diri dari tembok, membunuh Ji Changjin memang cara lain, tetapi Ji Changjin dikelilingi lapisan ikan, bagaimana Ji Changjin bisa dibunuh dengan begitu mudah? Jangan impulsif, kakak Yijian. Ji Changjin ini harus waspada terhadap kita. Gao Qizeng dan yang lainnya dengan cepat membujuk. Tapi Mo Yijian sama sekali tidak bisa mendengarkan bujukan orang lain, dan aura dingin terpancar dari tubuh Yang Hunnya. Meskipun karakter Mo Yijian agak menyendiri, dia tidak pernah marah sejak mendaki gunung, dan kali ini dia benar-benar marah. Sosok Mo Yijian berkibar, tanpa ragu, dia langsung menuju Ji Changjin. Junior Brother Yijian, dia akan mati. Siapa yang akan mendapatkannya kembali? Ada teriakan dari murid Tiangong. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa Mo Yijian, bagaimana dia bisa bertahan menghadapi pengepungan ikan pemenang yang tak terhitung jumlahnya. Wosh! Orang lain di kerumunan bergegas keluar. Di bawah sprint, pria itu menyeret serangkaian api ungu di belakangnya. Kamu Sang, kakak Ye, apa yang kamu lakukan? Melihat postur tubuh Ye Sang, dia tidak berniat untuk menarik Mo Yijian kembali, tetapi ingin membunuh Ji Changjin bersama dengan Mo Yijian. Tinggal di sini menunggu mati, lebih baik bertarung sampai mati jika kamu duduk di sini dan menunggu kematian. Ye Sang hanya menjatuhkan kalimat ini. Seseorang yang bisa berkembang di istana surgawi jelas bukan orang yang takut mati. Apakah itu Ye Sang atau Mo Yijian, mereka semua memiliki pengalaman hidup dan mati, dan mereka sering mengandalkan insting untuk membuat keputusan seperti itu dalam kesulitan mutlak.
Aku juga pergi. Sosok Luo Zeng tersapu, dan dia akan bergegas keluar dengan langkah cepat. Luo Zeng, teriak Ling Xuang. Apa? Luo Zeng ragu-ragu. Hati-hati, Ling Xuang tidak memilih untuk menghentikannya. Jika Mo Yijian dan Ye Sang mati, mereka semua tidak akan selamat. Jika Anda benar-benar ingin memenggal kepala Ji Changjin, Anda hanya dapat mengambil kesempatan untuk tunjukkan yang terkuat The Edge. Swoosh, swoosh. Selain Luo Zeng, Ye Sang dan Mo Yijian, dua orang lagi bergegas keluar dari kerumunan. Keduanya juga pembangkit tenaga tingkat jiwa indigo, dan mereka masing-masing dari Gunung Taixiu dan Gunung Taiming. Yang terbaik di pegunungan. Ji Changjin memandangi 5 orang yang terbang di atas, dengan senyum puas di wajahnya, dan berkata dengan ringan, seekor kelinci sedang terburu-buru. Sayang sekali. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, mengarahkan pedangnya ke Mo Yi yang berada di depan. Seperti embusan angin, kawanan ikan pemenang yang padat bergegas menuju Mo Yijian. Masing-masing ikan pemenang ini sangat keras, sisiknya tidak bisa dirobek dengan cara biasa, apalagi ribuan, hampir membentuk dinding kedap udara untuk menutupi kepala Mo Yijian. Wajah kecil Mo Yijian penuh dengan kedinginan, dan aura jiwa yang semakin dingin, dan dia bisa merasakan aura ini bahkan dari kejauhan. Hal-hal ini benar-benar dapat menghentikanku. Mo Yijian berbalik, dan pedang pikiran itu seperti bilah kincir angin, berputar-putar dengan gila-gilaan di sekelilingnya. Semua Yingyu yang mendekati Mo Yijian dihancurkan oleh pedang Xinian. Ji Changjin sama sekali tidak tergerak oleh adegan ini. Ikan-ikan ini adalah ikan-ikan kecil yang keluar dari altar sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ikan-ikan ini dapat membunuh elit Tiangong. Ikan-ikan besar itu keluar dari altar satu persatu, perlahan-lahan berkumpul di belakang Ji Changjin. Ikan pemenang ini adalah tentu tidak mudah untuk dihadapi. Tapi Ji Changjin mengabaikan satu hal, yaitu kecepatan Mo Yijian. Mo Yijian jatuh ke dalam keadaan gila pada saat ini, dengan putus asa mendesak kekuatan jiwanya, seluruh tubuhnya adalah ujung yang tajam, dan dia bergegas menuju Ji Changjin dengan kecepatan yang luar biasa. Kakak, Ye Sang, Luo Zeng dan dua lainnya juga bergegas melewati dinding yang dibentuk oleh Yingyu, dan mereka berempat tertegun saat melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Mo Yijian. Kecepatan Mo Yijian sangat cepat. Bagaimana dia melakukannya? Dia tampak sedikit tidak normal. Di pantai lain, setiap orang tidak melihat dengan mata, tetapi merasakan dengan jiwa. Jiwa Mo Yijian semakin dingin, dan auranya memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang seperti lautan makna yang sebenarnya. Hei! Tidak hanya kecepatan ini melebihi ekspektasi Luo Zeng dan Ye Sang, bahkan Ji Changjin pun tertegun. Ketika Ji Changjin sadar, Mo Yijian hanya berjarak 10 kaki darinya. Ji Changjin juga tercengang saat ini, dan akhirnya merasakan ketakutan di hatinya. Dia dan Mo Yijian tidak terkalahkan dalam pertarungan frontal, tapi anak ini benar-benar putus asa, bagaimana dia bisa rela melawan Mo Yijian. Hanya ada satu pikiran di benak Ji Changjin, yaitu mundur. Tapi kecepatan mundurnya jauh lebih lambat daripada Mo Yijian, dan jarak antara keduanya dengan cepat dipersingkat. Luo Zeng, Ye Sang dan yang lainnya sedang dalam perjalanan sambil memperhatikan situasi di depan. Dia, Ye Sang dan yang lainnya memiliki secercah harapan di hati mereka. Bukankah anak itu benar-benar dapat membunuh Ji Changjin? Xinianjian, aura Mo Yijian menjadi semakin ganas, dan Xinianjian yang tak terlihat mulai berkumpul lagi. Melihat pedang itu hendak langsung menuju Ji Changjin, tanah di bawah kaki Mo Yijian tiba-tiba retak. Ledakan, sebatang pohon anggur tiba-tiba menjulur dari tanah. Permukaan pohon anggur ini ditutupi dengan gigi tajam, dan langsung menjerat Mo Yijian dengan erat. Dan Ji Changjin, yang terus-menerus mundur, juga tiba-tiba berhenti, dan tertawa pada saat yang sama. Apakah ini kecelakaan? Jangan lupa, saya tidak sendirian. Formasi yang terperangkap ini terdiri dari murid elit klan Xiong dan klan Sennong. Hasil usaha bersama mereka, Ji Changjin hanya mengendalikan ikan pemenang. Demi keberanianmu, aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih mudah. Ji Changjin melambaikan tangannya dengan ringan. Ikan pemenang besar itu berkumpul dari segala arah, langsung menuju Mo Yijian, dan mengepung Mo Yijian dengan erat dalam sekejap mata. Junior Brother Yijian, Mo Yijian, pergi selamatkan dia. Wajah Luo Zeng, Ye Sang dan yang lainnya juga berubah drastis, jatuh ke mulut ikan pemenang ini, jiwa yang akan dimakan kering di sekejap mata bersih dan bersih, Mo Yijian mungkin tidak akan selamat. Ye Sang bergegas lebih dulu, dan Luo Zeng mengikuti di belakang.
Ikan pemenang raksasa itu terjerat bersama, pas satu sama lain, berubah menjadi pilar ikan besar, dan Mo Yijian dikelilingi di tengah pilar ini. Bakar untukku. Temui. Api jiwa ungu menyala. Api jiwa Ye Sang sangat kuat, meskipun ikan besar ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, mereka berputar dan berubah menjadi hitam hangus di bawah api-api jiwa. Setelah membakar lapisan luar ikan sampai mati, Ye Sang mendorong arangnya, tetapi bagian dalamnya masih padat dengan ikan. Mo Yijian tidak tahu berapa banyak lapisan yang terbungkus. Hal yang sama berlaku untuk Luo Zeng di sebelahnya. Jauh lebih sulit untuk membunuh ikan pemenang besar ini. Ikan pemenang besar ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan ketajaman pedang Xinian, Luo Zeng hanya membunuh 6. Hati mereka tenggelam, dan Mo Yijian harus putus asa. Tidak hanya itu, mereka juga harus berhati-hati terhadap ikan pemenang ini, serta tanaman merambat aneh yang tiba-tiba tumbuh di tanah. Nyatanya, Ji Changjin benar-benar berniat untuk menangkap Luo Zeng dan 5 orang lainnya sekaligus, kecuali beberapa ikan pemenang yang digunakan untuk menyerang murid-murid Tiangong itu. Separuh ikan pemenang lainnya terus dikumpulkan, membentuk pengepungan besar. Di mata Ji Changjin, orang-orang yang bergegas keluar ini tidak berbeda dengan orang mati. Pada saat ini, Luo Zeng pasti merasakan sedikit kedinginan yang berasal dari pilar ikan besar ini. Ye Sang masih menggunakan api jiwanya untuk membakar ikan pemenang ini, tetapi ketika hawa dingin keluar, api jiwa Ye Sang tiba-tiba padam. Dingin sekali. Rasa dingin ini terlalu kuat, 100 kali lebih dingin dari lautan niat sejati. Rao Luo Zeng dan Ye Sang, 2 tingkat jiwa indigo, tidak tahan, jadi mereka hanya bisa mundur. Ikan pemenang di tiang ikan ini menggeliat dengan gila-gilaan, tetapi dengan cepat kehilangan gerakannya saat hawa dingin menyebar seluruh tiang ikan benar-benar beku dan berubah menjadi tiang nyata. Retak, retak, tanda seru, retak, retakan mulai muncul di permukaan pilar ikan, dan ikan pemenang yang besar juga hancur. Ji Changjin melihat pilar ini dengan wajah bingung, dia tidak tahu metode apa yang bisa membekukan ikan pemenang ini dalam sekejap. Saat Ji Changjin sangat bingung, pilar ikan ini hancur, Yingyu dan tanaman merambat yang menjebak Mo Yijian semuanya hancur berkeping-keping, dan ujung tajam berwarna biru muda terbang lurus ke arah Ji Changjin. Ini adalah pedang pikiran tapi ada apa dengan dinginnya? Pedang pikiran awalnya tidak berwarna dan nyata, tetapi energi dingin yang dikandungnya terlalu kuat. Diuraikan. Di mana Ji Changjin mengharapkan hal seperti itu terjadi. Menghadapi ujung tajam yang tiba-tiba, dia tertegun sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengelak ke satu sisi. Wosh! Tepi tajam ini hampir menyentuh lengan Ji Changjin. Ji Changjin merasakan lengannya mati rasa, dan tiba-tiba kehilangan kesadaran, jiwanya beku. Mo Yijian. Setelah Mo Yijian menebas pedangnya, dia jatuh dari udara dan berbaring di atas mayat beku ikan pemenang. Terjebak oleh tanaman merambat itu dan digigit ikan pemenang, jiwa Mo Yijian lumpuh di mana-mana, kedua lengannya menghilang, tubuhnya bahkan lebih bergelombang, dan jiwanya rusak parah. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Ye Sang dan yang lainnya takjub karena mampu melakukan pukulan yang begitu mengerikan. Luo Zeng tidak punya waktu untuk menyelidiki situasi Mo Yijian. Tidak peduli apa kemampuannya, Mo Yijian akan membekukan ikan yang menang itu, dan harga yang harus dia bayar untuk memotong pedang ini pasti tidak kecil. Sayang sekali itu masih sedikit, dan Ji Changjin tidak bisa dibunuh. Melihat Ji Changjin melarikan diri ke satu sisi, bagaimana mungkin Luo Zeng melepaskan kesempatan ini? Alam mengikuti. Ji Changjin dengan cepat menjadi tenang setelah beberapa saat panik. Ikan pemenang di sini sepenuhnya mematuhi perintahnya. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Melihat Luo Zeng bergegas ke arahnya lagi, Ji Changjin memikirkannya, dan setiap ikan pemenang terletak di antara dia dan Luo Zeng. Pada saat yang sama, Luo Zeng memiliki benih lain berkecambah di bawah. Setelah Mo Yijian terjerat oleh benih itu, dia langsung jatuh ke dalam situasi putus asa, dan Luo Zeng sudah waspada. Melihat benih berkecambah, tumbuh, dan tanaman merambat menyebar ke arahnya, pedang Xinian tiba-tiba berputar, dari atas ke bawah, langsung memotong tanaman merambat menjadi 2. Tapi setelah penundaan yang begitu singkat, Ji Changjin telah menjauhkan diri darinya. Tidak hanya itu, jumlah ikan pemenang raksasa yang bergegas ke Luo Zeng dari depan ke belakang, kiri dan kanan juga meningkat, dan jika Luo Zeng ragu sedikit pun, dia akan jatuh ke dalamnya. Benar, KKK. Setelah membunuh beberapa ikan pemenang raksasa, Luo Zeng tidak punya pilihan selain menyerah mengejar Ji Changjin dan bergegas keluar dari kanan. Tetapi jumlah ikan yang menang di sini besar dan padat, dan Luo Zeng baru saja memenangkan ruang untuk bertahan hidup, dan lebih banyak ikan yang menang mengejar lagi. Ingin membunuhku? Pengadilan kematian.
Ji Changjin sekarang sepenuhnya mengincar Luo Zeng. Luo Zeng bertarung dan mundur, menghindari beberapa kali, dan akhirnya terpojok oleh ikan pemenang besar itu. Di belakangnya adalah tembok yang berubah menjadi asap dan debu, dan tidak ada cara untuk mundur. Luo Zeng mengerutkan kening, menatap sayap yang berkedip-kedip dari ikan yang menang itu, mengatupkan giginya dengan erat. Ada terlalu sedikit cara yang bisa digunakan Luo Zeng di sisi lain, kali ini saya khawatir dia benar-benar menemui jalan buntu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi seperti itu karena menonton pertunjukan. Ho ho, memenangkan ikan semakin dekat dan dekat, Luo Zeng masih mendesak pedang pikiran untuk terus-menerus menusuk, tetapi jumlah ikan pemenang yang dibunuh oleh pedang pikiran hanyalah setetes air di ember. Hei, tepat ketika Luo Zeng hendak menyerah, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari sisi kiri. Itu dia, ada bekas pedang di dinding asap dan debu itu, dan hawa dingin biru-biru muncul di sekitar bekas pedang. Ini adalah pedang yang ditebas Mo Yijian. Mo Yijian tidak memukul Ji Changjin dengan semua pedang pembunuhnya, dan terbang ke lengan Ji Changjin, tetapi salah satu dari mereka terbang ratusan kaki jauhnya, dan menabrak dinding asap dan debu. Dindingnya membeku, mata Luo Zeng berkedip. Luo Zeng tidak jelas tentang hukum di pantai lain, tetapi pada kenyataannya, tidak peduli apa yang dibekukan, itu akan menjadi rapuh. Saat ini Luo Zeng tidak punya tempat tujuan, dan dengan ide ini di benaknya, dia menempel di dinding asap dan debu, dan bergegas menuju bekas pedang. Ya. Ribuan ikan pemenang besar melonjak di belakang Luo Zeng, dan jalan menuju Luo Zeng menjadi semakin sempit. Retak, seekor ikan pemenang terbang dan menggigit bahunya. Di bawah rasa sakit Luo Zeng, kekuatan jiwa meledak. Berpikir menjadi pedang. Saat topan putih melintas, 3 pedang pikiran ditembakkan pada saat yang sama, membersihkan tubuh Luo Zeng untuk sementara waktu, membunuh banyak ikan pemenang, dan membuka sedikit ruang. Dia membanting sepanjang ruang yang berharga ini, dan akhirnya mendekati bekas pedang, tetapi di bawah bantingan ini, dia digigit oleh banyak ikan pemenang di sekujur tubuhnya. Hancurkan. Sekarang Luo Zeng tidak bisa mengurus apapun, dan menggunakan pedang pikirannya untuk meledakkan dinding asap dan debu. KKK. Dinding asap dan debu yang awalnya sangat keras memang menjadi sangat rapuh dan keras. Di bawah dentuman ini, segera pecah berkeping-keping, dan lubang bundar besar muncul. Lubang besar yang tiba-tiba muncul di dinding membuat Luo Zeng tertegun sejenak, dan dia tidak menyangka pedang Mo Yijian akan memiliki efek seperti itu. Tanpa ragu, dia langsung masuk ke dalam lubang. Ada banyak murid klan Xiong dan klan Senong di luar tembok. Ketika tembok asap dan debu muncul, orang-orang ini tidak dapat membantu banyak, mereka hanya bisa menunggu di luar. Tanpa diduga, ada lubang di dinding, dan seseorang berhasil keluar. Bukankah itu berarti dinding asap dan debu ini tidak dapat ditembus? Bagaimana seseorang bisa melarikan diri darinya? Orang pembawa sial, hentikan dia. Tujuan Ji Changjin adalah untuk memusnahkan semua elit Tiangong di dalamnya, dan mereka secara alami tidak mengizinkan siapapun untuk melarikan diri darinya. Hentikan aku. Pengadilan kematian. Luo Zeng menunjukkan napas dingin. Mereka yang tinggal di luar memiliki kultivasi jiwa yang jauh lebih lemah. Bahkan jika dia berada di level jiwa indigo dengan Luo Zeng memiliki kemampuan untuk membunuh, apalagi jiwa yang ini yang belum pernah memasuki indigo. Di tembok ini, Luo Zeng dan yang lainnya disiksa oleh ikan pemenang itu, dia telah mengumpulkan kemarahan di hatinya, melihat jiwa-jiwa yang menyerangnya, topan putih muncul di permukaan jiwanya. Pedang pikiran. Pedang pikiran yang tajam terbentuk langsung dari alis Luo Zeng dan melesat ke depan. Cahaya pedang tak terlihat berputar di udara, memenggal kepala 6 orang di depan secara langsung, dan 3 di antaranya dekat dengan tingkat jiwa nila. Murid-murid klan Xiong di belakang tertegun. Orang yang keluar dari dinding asap dan debu terlalu menakutkan. Dia membunuh 6 orang dalam satu tatap muka. Mereka semua mungkin bukan lawannya. Kembali, pergi dari sisi lain. Jangan melawan orang ini. Orang-orang lainnya mundur dengan cepat atau langsung meninggalkan sisi lain. Luo Zeng tidak mengejarnya, dia tidak memiliki sarana untuk menjebak lawan sekarang. Jika orang-orang ini meninggalkan sisi lain, mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Kuncinya adalah Ling Xuang dan yang lainnya masih terjebak di dinding asap. Ikan pemenang besar yang dipanggil Ji Changjin tidak mudah untuk ditangani, dan dia ingin menyelamatkan mereka secepat mungkin. Dia melihat ke kakinya, meskipun dia keluar dari dinding asap, tetapi cahaya biru masih bersinar di bawah kakinya, dan benang yang tersisa itu belum hilang. Luo Zeng mencoba untuk segera meninggalkan sisi lain, tetapi masih gagal. Pergi ke kuil dulu dan temukan solusi untuk benang jiwa yang tersisa ini. Mata Luo Zeng berkedip.
Tubuh fisiknya telah mencapai surga keempat di sisi lain, dan ketika dia mengubah tubuh fisiknya dan memasuki sisi lain, dia harus membiarkan klan Xiong dan klan Shenong melihat ketakutan yang sebenarnya. Swoosh! Jiwa yang Luo Zeng berubah menjadi panah tajam dan langsung menuju kuil surga. Murid dari klan Xiong dan klan Shenong di kejauhan melihat pemandangan ini dan tidak menghentikan mereka. Kuil Tai Tiangong sekarang dalam keadaan siaga, semua murid Tiangong tidak berani keluar dari kuil, dan mereka semua menjaga pintu masuk kuil dengan gugup. Siapa yang datang? Tunjukkan tanda jiwamu. Ketika Luo Zeng mendekati istana Taitian, seseorang berteriak padanya. Semua orang tidak dapat melihat penampilan Luo Zeng dengan jelas, dan mereka takut Luo Zeng adalah mata-mata yang dikirim oleh klan Xiong. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menunjukkan garis di tangannya. Setelah orang-orang di Tiangong memeriksanya, mereka memasukkan Luo Zeng, dan pada saat yang sama, beberapa orang datang untuk bertanya kepada Luo Zeng. Apa yang terjadi? Mengapa kamu kembali sendirian? Di mana Ye Sang? Dia belum kembali. Dia sepertinya terjebak di tembok itu. Rencana Ji Changjin terlalu mendadak, tidak ada yang melarikan diri dari tembok asap. Murid-murid Tiangong menyadari ada yang salah, tapi tidak jelas apa yang terjadi di dalam dinding. Sekarang bukan waktunya untuk membahas ini, kata Luo Zeng dengan dingin. Bantu aku menemukan cara untuk menyingkirkan utas jiwa yang tersisa ini. Murid-murid Tiangong itu berpikir bahwa Luo Zeng pemalu dan hanya ingin kembali ke dunia ibu, dan mereka semua berkata, kamu duluan jelaskan. Kita bisa menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Kuil ini benar-benar aman, mereka tidak berani masuk, jangan terlalu takut. Tiangong ini murid berpikir bahwa Luo Zeng takut, jadi mereka sangat ingin meninggalkan sisi lain. Pemalu. Luo Zeng mencibir dan meraih salah satu dari mereka. Meskipun orang itu juga tingkat jiwa indigo, di bawah tekanan momentum Luo Zeng, dia tidak memiliki perlawanan. Aku akhirnya melarikan diri darinya, hanya untuk menyelamatkan mereka, mengandalkanmu sekelompok sampah yang berkerumun di kuil. Luo Zeng memarahi dengan marah, katakan padaku cara membersihkan sutra yang tertinggal. Pria itu berkata di kamar bersih jiwa, di mana kamu bisa menyingkirkan semua kondisi negatif. Bawa aku ke sana, perintah Luo Zeng. Setelah pria itu membawa Luo Zeng pergi, sekelompok orang di kuil juga membicarakannya. Apakah orang ini takut? Melihatnya seperti ini, aku khawatir dia tidak akan berani datang ke pantai seberang lagi. Terlalu egois untuk hanya peduli pada hidup kita sendiri. Tembok itu masih menjebak begitu banyak elit dari istana surgawi. Jika rusak, kehilangan Tiangong terlalu besar, sayang. Orang-orang lainnya menghela nafas, mereka benar-benar tidak dapat membantu dalam situasi seperti itu. Luo Zeng dibawa jauh-jauh ke kamar bersih jiwa, melangkah ke kamar bersih ini, garis-garis di dinding menyala. Saat cahaya terus berkedip, Luo Zeng melihat bahwa benang pembungkus jiwa di bawah kakinya dengan cepat meredup dan menghilang. Setelah benang pembungkus jiwa benar-benar menghilang, Luo Zeng telah merapal mantra pemecah ilusi, meninggalkan sisi lain, dan kesadarannya kembali ke dirinya sendiri di dalam ruangan. Saat dia membuka matanya, segenggam api menyebar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya, dan tubuh fisiknya kembali ke pantai seberang lagi. Wosh! Begitu dia memasuki pantai lain, dia terbang menuju 3 kuil. Di tengah jalan, dia melewati patung beruang yang kokoh bersama keluarga Xiong. Dia tidak mengelak sama sekali, dan seluruh orang itu langsung tekan naik. Boom! Patung Xiong Wei, yang telah berdiri di pintu masuk kuil selama bertahun-tahun, langsung dihancurkan oleh Luo Zeng, dan jatuh ke tanah dengan keras. Siapa berani menghancurkan patung keluarga Yuxiongku? Makan hati beruang dan empedu macan tutul. Di depan gerbang kuil keluarga Yuxiong, beberapa jiwa yang bergegas keluar. Luo Zeng tidak melihat mereka sama sekali, dan tiba-tiba menendang kakinya sambil berlari, dan beberapa batu terbang menghantam pintu kuil seperti anak panah. Kekuatan tubuh fisik jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa, hanya tendangan acak, kekuatannya jauh melebihi kekuatan terkuat tingkat jiwa indigo. Batu-batu terbang itu hancur, kebanyakan dari mereka langsung tertanam di pilar kuil, jika mereka mengenai jiwa yang, mereka akan dipukuli sampai mati. Ini bukan Luo Zeng yang haus darah, lagi pula, ada klan Xiong yang telah mengosongkan pikirannya dan ingin menjebak dan membunuh murid-murid Tiangong, jika bukan karena pedang yang dipatahkan Mo Yijian dengan metode yang luar biasa, Luo Zeng mungkin sudah menang ikan sekarang. Berbaik hati kepada musuh berarti kejam pada diri sendiri, dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang sekarang, jika tidak dia akan menghancurkan kuil klan Xiong sepenuhnya. Untuk pelarian Luo Zeng, Ji Changjin benar-benar terkejut. Tanpa diduga, pedang Mo Yijian akan membuat dinding rapuh dan membuat lubang besar.
Tapi Ji Changjin tidak terlalu peduli, lagi pula, hanya satu orang yang lolos, yang tidak signifikan. Adapun lubangnya, dengan cepat diblokir oleh orang-orang dari klan Senong. Yang benar-benar mengejutkan Ji Changjin adalah bahwa sekelompok murid Tiangong yang dijebak olehnya menunjukkan kekuatan yang luar biasa satu persatu dalam menghadapi hidup dan mati. Baru saja ketika Luo Zeng terjebak, Ye Sang telah membawa Mo Yijian yang sekarat di punggungnya. Karena Luo Zeng melibatkan banyak ikan pemenang, Ye Sang dan yang lainnya dapat melarikan diri, tetapi melihat Luo Zeng dipaksa ke sudut oleh Ying Yu, suasana hati mereka juga sangat membosankan, mereka berlima tidak hanya kembali tanpa hasil, tapi kehilangan Luo Zeng. Ye Sang membawa Mo Yijian kembali ke sisi lain, dan semua orang bertahan di tembok lagi. Luo Zeng ditelan oleh Ying Yu. Gao Qizeng mendengar kata-kata Ye Sang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Murid elit lainnya juga terkejut. Terlalu impulsif. Oh, dia baru saja mengambil langkah pertama, dan kami khawatir kami akan dikutuk. Ikan pemenang besar itu akan datang. 5 orang bergegas keluar, hanya satu yang mati, dan mereka hampir terbunuh oleh tembakan Ji Changjin sudah merupakan hasil yang dapat diterima, tetapi sayang sekali situasinya belum berbalik. Ketika semua orang berkumpul lagi, mereka masing-masing menunjukkan kemampuan mereka untuk menekan bagian bawah kotak. Namun ikan pemenang ini tidak lebih besar dari sebelumnya, tidak hanya ukurannya yang besar, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, masih cukup sulit untuk membunuh mereka dengan kekuatan jiwa saja. Ketika jumlah ikan yang menang meningkat, tekanan pada setiap orang meningkat, korban segera muncul, dan semangat mulai menurun dengan cepat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku tidak menyangka akan mati di pantai seberang seperti ini. Aku belum berdamai. Mata Ling Xuang berbinar saat mendengar kata-kata sedih itu. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Ling Xuang yang tahu bahwa Luo Zeng tidak mati, tidak hanya dia tidak mati, tetapi juga bergegas keluar dari tembok. Pada awalnya, tanda yang dia tinggalkan di jiwa Luo Zeng dapat dengan jelas mendeteksi posisi Luo Zeng. Hanya saja Ling Xuang tidak tahu di lapisan mana tubuh fisik Luo Zeng berada. Jika dia dapat mendorong tubuh fisiknya kembali ke sisi lain, krisis di depannya dapat diselesaikan. Tapi melihat semua orang ingin menyerah, dia juga sangat ragu. Hanya ada sedikit orang di Tiangong yang mengetahui tentang tubuh fisik Luo Zeng yang memasuki sisi lain, dan dia tidak ingin mengungkapkannya. Setelah berpikir sejenak, Ling Xuang berkata jangan terlalu pesimis, kami masih memiliki dukungan kuat di Tiangong. Beberapa murid elit di Tiangong terjebak di sini, dan yang kuat di alam keinginan tidak dapat kembali ke alam warna. Tidak mungkin mengandalkan para tetua untuk menyelamatkan, ini adalah tempat isolasi dan ketidakberdayaan. Pasti ada, aku janji, kata Ling Xuang tegas. Ling Xuang memperhatikan bahwa Luo Zeng telah mundur dari sisi lain. Gerakannya sangat cepat, saya khawatir dia mengubah tubuh fisiknya dan kembali ke sisi lain. Meskipun semua orang merasa bahwa pikiran Ling Xuang naif, moral masih didorong untuk batas tertentu. Meskipun setiap orang memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, masih sulit untuk menghadapi ikan pemenang ini secara langsung. Jumlah ikan pemenang di altar di dalam tembok hampir 2 kali lipat, dan ikan pemenang itu tersebar dalam barisan panjang. Orang-orang seperti Ye Sang dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membunuh sekelompok dari mereka, tetapi lebih banyak Ying Yu datang satu demi satu, dan mereka tidak ada habisnya. Ah tanganku! Seseorang berteriak, dan lengannya ditelan oleh Ying Yu kalah. Tolong, tolong! Sayangnya, orang lain diseret oleh ikan pemenang, dan langsung ditelan oleh ratusan ikan pemenang, dan jiwanya benar-benar tertelan. Satu demi satu, orang-orang mati di bawah mulut Ying Yu, dan murid-murid Tiangong melakukan kerusuhan lagi, begitu formasi runtuh, kematian mereka dipercepat. Diiringi serangkaian tangisan yang menyedihkan, lebih dari selusin orang diseret kembali oleh ikan pemenang. Melihat bagian depan semakin kacau, wajah Ling Xuang menjadi gelap, dan dia menggenggam kalung dukun jiwa dengan kedua tangan. Om, cahaya biru-biru mekar dari kalung dukun jiwa, dan ada aura unik dalam cahaya ini. Saat aura ini dilepaskan, ikan pemenang tiba-tiba menjadi gelisah dan mundur satu demi satu. Kalung ini luar biasa, aku harus mendapatkannya. Ji Changjin juga merasakan nafas ini, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena ketakutan, ikan pemenang itu lepas dari kendalinya untuk waktu yang singkat. Tetapi kemampuan seperti kalung dukun jiwa tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Napas hanya bertahan selama selusin napas sebelum mulai memudar. Saat aura surut, ikan pemenang yang mundur bergegas lagi. Kali ini, kebanyakan orang menyerah. Lagi pula itu adalah kematian, dan akan sangat konyol untuk menolaknya. Ling Xuang duduk di tangga altar, mengatupkan bibirnya,
hatinya penuh keraguan, mungkinkah dia salah berpikir? Apakah Luo Zeng benar-benar melarikan diri? Atau tubuh fisiknya belum masuk ke langit keempat, jadi dia tidak bisa mengejar sama sekali? Saya khawatir keraguan ini tidak dapat diselesaikan sampai mati. Wajah Ling Xuang penuh dengan kesepian, tetapi orang lain tidak dapat melihatnya. Saat semua orang putus asa, mereka tiba-tiba mendengar suara gemerisik, diikuti dengan suara robekan. Semua orang mengikuti prestise, dan melihat celah aneh tidak jauh dari kiri. Sepasang tangan merobek celah itu, dan pada saat yang sama terus melebar, lalu satu orang masuk. Jiwa mereka dengan jelas memahami bahwa orang ini bukanlah jiwa, tetapi tubuh fisik yang benar-benar ada. Siapa dia? Mengapa daging masuk? Bukankah ada rumor sebelumnya? Seseorang memasuki lautan kebenaran dengan tubuh daging. Mungkinkah orang ini? Meskipun semua orang bingung, mereka tidak tahu ini orang adalah musuh atau teman. Murid-murid Tiangong ini telah kehilangan semangat juang mereka. Ji Changjin akan mendorong Ying Yu untuk memberikan pukulan fatal kepada murid-murid Tiangong, tetapi dia tercengang ketika menyadari bahwa perubahan seperti itu. Sebelum dia bisa bertanya, dia melihat pria itu menendang altar. Boom! Hanya dengan hentakan, altar ikan pemenang telah hancur berkeping-keping. Ikan pemenang yang dibor dari altar ini segera kehilangan daging dan darahnya, bahkan menggunakan tulangnya untuk segera larut di udara. Apa yang kamu lakukan? Ji Changjin berteriak dengan cemas. Klan Xiong secara tidak sengaja berkomunikasi dengan klan Ying Yu di sisi lain untuk mendapatkan altar ini. Setiap altar sangat berharga. Ji Changjin tidak mengharapkan siapapun untuk menghancurkannya ketika dia mengorbankannya di sini. Orang itu tidak peduli dengan Ji Changjin, sosoknya melompat dan mendarat di altar kedua, menginjaknya dengan kedua kaki. Boom! Altar kedua hancur, dan pada saat yang sama, banyak ikan pemenang kehilangan daging dan tulangnya. Setiap kali dia melompat keluar dari busur, dia menghancurkan altar ikan yang menang, dan dalam sekejap mata, dia menghancurkan selusin altar. Hancur. Ji Changjin melihat altar yang rusak, hatinya berdarah. Altar bukanlah jiwa matahari, Anda dapat menarik diri dari sisi lain sesuka hati. Ji Chang telah mengatur altar di sini pagi ini, dan butuh banyak pekerjaan untuk memulihkannya. Altar ini adalah kerja keras klan Xiong, setidaknya di dunia warna di sisi lain, klan Xiong dapat menekan kekuatan super apapun dengan menggunakan altar ini. Hentikan dia, teriak Ji Changjin. Orang-orang dari klan Sennong mulai, dan benih berakar, berkecambah, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke Luo Zeng. Kekuatan tanaman merambat ini tidak lemah, dan jiwa yang sulit untuk berjuang keluar setelah terjerat. Suas-huas-hua dalam. Sekejap mata, tanaman merambat hijau membungkus Luo Zeng dengan erat. Murid istana Taitian penuh antisipasi ketika mereka melihat pria itu menunjukkan kekuatannya. Melihat pria itu terjerat oleh tanaman merambat, mereka semua menunjukkan kekhawatiran di mata mereka. Titik tanda seru. Namun dalam waktu singkat, tanaman merambat melilit Luo Zeng terkoyak. Dia melompat lagi dan menginjak altar. Boom! 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 Altar dihancurkan satu persatu oleh Luo Zeng. Dia melangkah setengah lingkaran di sekitar tembok, dan setengah dari ratusan altar ikan pemenang rusak. Ji Changjin tidak peduli lagi tentang membunuh murid Tiangong, dia memobilisasi sisa ikan pemenang dan mengubahnya menjadi semburan sengit menuju Luo Zeng. Orang pembawa sial, hancurkan dia. Wajah Ji Changjin penuh dengan kebencian. Semua rencana hari ini berjalan sangat lancar, mengapa pria seperti itu muncul entah dari mana, lalu semuanya berakhir, bagaimana ini bisa terjadi? Ikan pemenang itu tentu saja merupakan ancaman besar bagi jiwa Yang, bahkan yang jiwa Luo Zeng tidak dapat menahan gigitan Ying Yu, tetapi bagaimana tubuh fisiknya bisa takut akan hal-hal ini? Di mata Luo Zeng, ikan pemenang ini hanyalah beberapa binatang buas tingkat rendah. Menghadapi ikan pemenang itu, Luo Zeng berkata hei, dan tubuhnya mulai bergetar sedikit di bawah getaran berkecepatan tinggi, benda apapun yang menyentuh tubuh Luo Zeng akan hancur. Ini hanyalah metode yang relatif belum sempurna di jalan kekuatan ilahi, tidak ada gunanya melawan yang kuat di sisi lain di dunia ibu, tetapi terlalu mudah untuk berurusan dengan para pemenang ini. Tubuh Luo Zeng melompat dan menyerbu ribuan ikan pemenang. Tapi semua ikan pemenang yang bersentuhan dengan tubuh Luo Zeng berubah menjadi segenggam kabut darah dalam metode apa itu. Sekejap mata, satu tercengang, sama sekali tidak dapat memahami maksud Luo Zeng. Itu hanya ledakan tubuh fisik. Metode ini bukan novel. Yang baru adalah orang ini memasuki sisi lain dengan tubuh fisik. Titik-titik. Seorang murid Tiangong berkata, jelas dia melihat metode kecil Luo Zeng. Papa-papa kemanapun tubuh Luo Zeng bergegas, ikan pemenang di sana akan berubah menjadi kabut darah. Hanya dalam 10 tarikan napas,
ikan pemenang raksasa di dalam tembok telah musnah seluruhnya. Meskipun masih ada ikan pemenang raksasa yang dibor dari cermin di sekitar altar, kecepatan pengisian ulang tidak dapat mengejar kecepatan pembunuhan Luo Zeng. Ling Xuang duduk di tangga altar, hatinya yang tegang akhirnya rileks, dan ekspresi lega muncul di wajahnya. Faktanya, tubuh fisik Luo Zeng memiliki banyak ruang untuk bermain di sisi lain, tetapi setelah Luo Zeng memasuki Tiangong, ia terobsesi untuk meningkatkan kultivasinya, dan hari ini ia akhirnya memainkan perannya. Luo Zeng menghancurkan ikan pemenang ini dengan tubuh fisiknya, dan terus menargetkan altar tersebut. Boom, boom, boom. Saat altar terakhir dihancurkan, semua ikan pemenang menghilang. Ji Changjin berdiri di bawah, menatap kosong ke arah Luo Zeng yang berjalan ke arahnya. Siapa kamu? Ji Changjin bertanya dengan lemah. Luo Zeng menekan suaranya, dan menjawab dengan samar, kamu tidak berhak tahu. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Meskipun setelah melarikan diri dari tembok dan muncul kembali dalam tubuh yang berbeda, beberapa orang akan curiga, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada dasar untuk itu. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu menyinggung klan Xiong kami, kamu akan mati pada akhirnya, hahaha. Ji Changjin tertawa. Sungguh luar biasa untuk memasuki pantai seberang secara fisik, tetapi berapa banyak gelombang yang dapat diciptakan oleh seseorang. Suasana hati Ji Changjin agak rendah pada awalnya, tetapi pada saat ini dia menjadi sombong lagi. Jika Anda bersedia bergabung dengan klan Xiong kami, saya jamin Anda akan melakukan sesuatu yang hebat, bagaimana? Bergabung dengan Anda. Luo Zeng merendahkan suaranya mengunyah kata-katanya. Bagaimana? Ji Changjin menantikan reaksi Luo Zeng. Tidak bagaimana, Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata. Sayang sekali. Ji Changjin menggelengkan kepalanya, aku telah menulis dendam hari ini. Dunia ini besar, tetapi sisi lain kecil. Cepat atau lambat aku akan bertemu denganmu lagi. Mengatakan itu, Ji Changjin hendak keluar dari sisi lain. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Ji Changjin tidak terlalu takut. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di pantai lain, Luo Zeng tidak bisa menjebaknya di pantai lain, dia bisa kembali ke dunia induk kapan saja. Tepat ketika jiwa yang Ji Changjin berangsur-angsur kabur, Luo Zeng terkekeh dan berkata, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk melihat Anda lagi. Apa? Ji Changjin terkejut. Di belakangnya, jiwa yang mendekat dengan tenang, itu adalah Ye Sang sendiri. Yang Hun mengandalkan indera ilahi untuk mencari segala sesuatu di pantai seberang, tetapi Ye Sang memiliki teknik unik untuk melindungi napasnya. Api jiwa di tubuhnya memancarkan cahaya hijau tua tanpa panas sedikit pun, api jiwa inilah yang membuatnya jatuh ke dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wow, segenggam pasir biru ditaburkan dari tangan Ye Sang. Pasir pemecah jiwa. Pasir pemecah jiwa ini sama dengan sutra yang terjerat jiwa, keduanya dapat mencegah Yang Hun meninggalkan sisi lain, tetapi klan Xiong sering menggunakan sutra yang terjerat jiwa, sedangkan Tiangong menggunakan jiwa memutuskan pasir lebih banyak, dan keduanya memiliki kelebihannya masing-masing. Pasir yang menghancurkan jiwa itu menodai permukaan jiwa Ji Changjin, dan sedikit partikel biru memancarkan cahaya, dan jiwa kabur asli Ji Changjin secara bertahap menjadi jernih kembali. Pada saat ini, Ji Changjin benar-benar ketakutan, dia melafalkan mantra pemecah ilusi dengan gila-gilaan, mencoba menerobos pantai lain yang ilusi ini. Tapi butiran pasir pemecah jiwa itu seperti paku, dengan kuat memakukannya ke pantai seberang setiap kali dia melafalkan mantra pemecah ilusi, cahaya yang dipancarkan oleh pasir pemecah jiwa itu menjadi lebih kuat. Baca, terus baca, lihat apakah kamu bisa kabur dari sini. Ye Sang berjalan mendekat sambil tersenyum. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Ji Changjin akhirnya ketakutan dan lari kembali, kali ini dia ingin melarikan diri kembali ke kuil. Di mana Luo Zeng bisa membiarkannya pergi. Dengan satu langkah, dia sudah menyusul Ji Changjin, mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencubitnya, mengangkatnya seperti elang yang menyambar seekor ayam. Ji Changjin segera melancarkan serangan balik, kekuatan jiwanya tiba-tiba meledak, dan 2 bulan sabit abu-abu di kiri dan kanan dipotong ke arah Luo Zeng seperti gunting, tetapi bagaimana tubuh fisik Luo Zeng dapat terluka oleh jiwa nila. Retak. Dengan 2 suara renyah, bahkan tidak ada bekas tanda putih di leher Luo Zeng. Pukulan penuh Ji Changjin, yang mengangkat tangan mulianya, tidak membahayakan tubuh fisik Luo Zeng, dan dia akhirnya putus asa. Tangan Luo Zeng sedikit keras, dan ketika dia hendak menghancurkan jiwanya, Ye Sang buru-buru berkata jangan bunuh dia. Perselisihan ini dimulai karena Ji Changjin, dan Panji Ji Changjin adalah mau membunuh saudaranya dengan pedang. Siapapun dapat melihat bahwa klan Yuxiong hanya menggunakan kedok ini untuk membunuh sejumlah besar murid elit Tiangong.
Masalah ini pasti akan menimbulkan perselisihan antara Tiangong dan klan Yuxiong, dan selama Ji Changjin bertahan, Tiangong pada akhirnya akan bisa mendapatkan bukti kuat. Di bawah pemberhentian Ye Sang, Luo Zeng secara alami berhenti. Tetapi pada saat ini, Yang Sol Ji Changjin tiba-tiba berputar, tubuhnya terentang lurus, dan dia mengeluarkan teriakan aneh. Menusuk. Seluruh jiwa yang terkoyak di depan Luo Zeng. Luo Zeng melihat pemandangan ini dengan bodoh, dan berkata aku tidak membunuhnya, mengapa dia? Dia dibunuh? Ye Sang mengerutkan kening dan berkata, seharusnya orang-orang di sekitarnya yang membunuhnya. Terlepas apakah jiwa memasuki pantai seberang atau tubuh fisik memasuki pantai seberang pada dasarnya adalah keadaan khusus. Apakah itu tubuh fisik atau jiwa, ia tetap berada di suatu tempat di dunia ibu. Permainan yang diatur oleh klan Xiong telah rusak, dan yang lainnya melarikan diri kembali ke dunia nyata satu demi satu. Sekarang Ji Changjin tidak dapat kembali untuk waktu yang lama, sesuatu pasti telah terjadi. Beberapa orang kuat dapat menggunakan jiwa junior untuk memata-matai mereka ketika orang-orang kuat dari klan Xiong menemukan bahwa Ji Changjin ditangkap, mereka secara alami membunuhnya segera. Orang pembawa sial, Luo Zeng mengertakkan gigi dan berkata, "Hah?" Suaramu Ye Sang menatap Luo Zeng dengan aneh. Kecuali Ling Xuang, orang lain tidak mengetahui identitas Luo Zeng. Luo Zeng merendahkan suaranya sebelumnya, dan mereka tidak membedakannya. Luo Zeng sedikit tertekan sekarang, tapi dia lupa, dan Ye Sang terdengar familiar. Untungnya, Ye Sang tidak mengasosiasikan Luo Zeng dengan orang di depannya, dan Luo Zeng juga berdeham, merendahkan suaranya lagi dan berkata saya tidak berharap orang-orang dari klan Xiong begitu tegas. Pada saat ini, Ye Sang Luo Zeng menangkupkan tangannya dan berkata saya tidak tahu harus memanggil apa yang mulia. Kali ini Tiangong kami dalam masalah, berkat penyelamatan Anda. Luo Zeng sedikit tersenyum kamu bisa panggil aku Tianxing. Nama. Belakang Luo jarang terlihat di Tiangong. Kali ini Luo Zeng hanya lupa nama belakangnya sendiri. Ye Sang mengangguk dan menuliskan namanya. Pada saat ini, orang lain dari Tiangong juga mengerumuni dan mengepung Luo Zeng secara langsung, dan banyak orang bahkan mengajukan pertanyaan. Qian Cheng berdiri di tengah kerumunan dan menatap Luo Zeng. Jika dia 80% curiga sebelumnya, dia sekarang telah sepenuhnya mengkonfirmasi identitas Luo Zeng, tetapi tampaknya Luo Zeng tidak berniat untuk mengungkapkan identitasnya. Dia juga memilih untuk tetap diam. Setidaknya dia menyelamatkan semua orang. Oke, mari kita kembali ke kuil dulu. Luo Zeng merasa terganggu karena dikelilingi oleh orang-orang ini. Banyak murid Tiangong yang meninggal kali ini, dan beberapa di antaranya digigit jiwa Yingyu, terutama Mo Yijian yang masih koma, jadi wajar saja dia tidak bisa menunggu terlalu lama. Di bawah bujukan Luo Zeng, semua orang kembali ke kuil bersama. Ling Xuang berdiri di tempat yang sama, dan setelah mereka pergi, dia datang dan bertanya apa selanjutnya. Apa rencananya? Luo Zeng berbalik dan melihat ke kuil, lalu mencibir selanjutnya, wajar untuk merobohkan mereka kuil dewa. Bangun kuil. Kilatan cahaya melintas di mata Ling Xuang, rencana Luo Zeng terlalu gila. Ikut aku, kata Luo Zeng dan berjalan menuju kuil keluarga beruang. Luo Zeng sudah lama berpikir untuk menghancurkan kuil klan Xiong, tetapi Tiangong dan klan Xiong hidup dengan damai, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Tiangong. Kali ini, karena wajahnya robek, dia tidak khawatir. Oke, Ling Xuang tidak terlalu terjerat, Luo Zeng telah mengambil keputusan, dan dia akan menemaninya. Ada banyak masalah di pantai seberang, dan Tiangong tidak damai. Begitu banyak elit Tiangong yang terjebak, dan nyawa mereka tergantung pada seutas benang. Jika mereka semua mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Tiangong. Terlebih lagi, ada banyak murid langsung di antara mereka. Tepat setelah kejadian ini terjadi, para murid di kuil telah kembali ke dunia induk dan melaporkan masalah tersebut kepada para tetua di pegunungan. Pembangkit tenaga dari 7 gunung berkumpul untuk membahas bagaimana menangani masalah ini. Secara alami, Qiu Yinhe dan yang lainnya juga maju. Awalnya, orang-orang kuat di 7 gunung mengira bahwa ini adalah sinyal bahwa klan Xiong akan berperang, tetapi masalah ini tidak sesuai dengan penilaian mereka. Perang antara kekuatan super ini dapat digambarkan sebagai memobilisasi seluruh tubuh. Jika klan Xiong dan klan Shenong berencana menyerang Tiangong, mereka harus menyerang Tiangong dengan kekuatan guntur, bukan para murid yang sedang duduk. Majulah, ini hanya untuk menakut-nakuti ular. Karena semakin banyak berita datang dari surga keempat di sisi lain, orang kuat di 7 gunung Tiangong mungkin mengerti bahwa masalah ini mungkin menggunakan Mo Yijian sebagai alasan untuk membunuh murid Tiangong. Klan Yuxiong semakin kuat dan kuat sekarang, dan dengan bantuan alasan untuk membasmi sekelompok elit Tiangong,
Tai Tiangong tidak berani memulai perang skala penuh. Dan mereka dapat sepenuhnya mengelak dari tanggung jawab siapapun yang meminta Mo Yijian untuk mengambil inisiatif untuk menantang klan Yuxiong. Klan Yuxiong ingin membalaskan dendam murid-murid mereka. Faktanya, apakah Mo Yijian membunuh adik laki-laki Ji Changjin sama sekali tidak penting, yang penting mereka punya alasan, dan Tiangong tidak ada hubungannya dengan klan Xiong. Hanya dalam beberapa jam, orang-orang kuat di 7 gunung menghubungi klan Xiong melalui berbagai saluran, tetapi berita yang kembali tidak baik. Entah mereka tidak mengatakan apa-apa tentang Tai Chi, atau mereka tidak memperhatikannya sama sekali, dan beberapa berita kembali menuduh Tai Tiangong tidak disiplin dan menyakiti keturunan langsung mereka dari klan Xiong. Orang-orang kuat di 7 gunung Tiangong juga penuh amarah, di bawah amarah, beberapa pemilik gunung bahkan ingin membunuh klan Xiong, terutama Ying Lao yang geram, lagi pula cucu kesayangannya juga terlibat. Saat pembangkit tenaga listrik sedang mendiskusikan tindakan balasan, berita lain kembali. Laporan. Menurut berita dari para murid kuil, sebagian besar murid elit Tiangong saya telah melarikan diri dengan selamat. Orang-orang kuat itu tercengang ketika mendengar berita itu, dan kemudian wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Dilihat dari informasi yang dikumpulkan sebelumnya, para elit Tiangong mungkin tidak luput dari kematian, jadi orang kuat mencoba membujuk klan Xiong untuk menyerahkan tangan mereka, dan mereka menggunakan sikap yang hampir memohon. Tampaknya keluarga Xiong telah menyerah. Lega. Saya harap anak-anak aman dan sehat. Ketika orang-orang kuat itu bersukacita, pesan lain kembali, dan kali ini beritanya adalah bahwa ada beruang keluarga datang. Laporan. Ada berita dari klan Xiong. Pemilik Gunung Taijin bertanya, katakan. Berita apa? Orang yang mengirim pesan itu. Para master gunung dan sekelompok pembangkit tenaga listrik Tiangong segera saling memandang ketika mereka mendengar ini. Pembongkaran? Orang yang mengirim pesan juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, sama sekali tidak dapat memahami arti dari kata-kata itu. Apa artinya meruntuhkan kuil? Tidak mudah membangun candi di masa lalu, dan juga sulit untuk meruntuhkannya. Dia tidak tahu bahwa seseorang di Tiangong dapat merobohkan kuil orang lain. Ekspresi wajah para master gunung besar di Tiangong dan banyak orang kuat tidak jauh lebih baik. Baru saja, klan Xiong masih memiliki sikap acuh tak acuh, seberapa sering mereka membiarkan mereka mengangkat tangan. Siapa yang menyampaikan berita? Qiu Yinhe bertanya. Itu Firewalker dari klan beruang, jawab pembawa pesan. Klan Yuxiong memiliki utusan 5 elemen, dan status kelima orang ini di klan Yuxiong juga sangat tinggi. Apa sebenarnya maksudmu? Seseorang benar-benar menghancurkan kuil dengan klan beruang. Hei, itu sangat menyenangkan. Ada begitu banyak batasan di kuil, bagaimana orang biasa bisa merobohkannya? Pemilik gunung juga mengadakan beberapa diskusi, tetapi mereka masih sangat bahagia di hati mereka. Bagaimanapun, klan Xiong baru saja menyerang murid elit Tiangong, dan sekarang pembalasan akan datang. Qiu Yinhe berpikir sejenak, dan berkata kepada pembawa pesan ada berita tentang klan Xiong, dan kami tidak tahu siapa yang merobohkan kuil. Kami akan membalas setelah kami menyelidiki dengan jelas. Utusan bunga mendengarkan pesanan, dengan cepat meninggalkan ruang pertemuan. Setelah kegagalan Ji Changjin, klan Xiong dan anggota klan Sennong lainnya meninggalkan sisi lain atau mundur ke kuil. Di mata mereka, kuil itu benar-benar aman. Tidak mudah untuk merobohkan sebuah kuil. Setelah klan Xiong mengalahkan Jiuli, klan Jiuli berpisah, pada dasarnya menyembunyikan nama mereka. Di kuil Jiuli, hanya beberapa klan yang menjaganya. Klan Xiong dan klan Sennong menyerang untuk waktu yang lama sebelum mereka dibunuh turunkan, seluruh prosesnya sangat sulit. Tapi sekarang klan Xiong kuat dan kuat, begitu kuil diserbu oleh orang asing, sejumlah besar klan akan kembali ke kuil, selain larangan kuil itu sendiri, kekuatan super mana yang berani menyerang kuil. Seperti para murid Tiangong sebelumnya, banyak anggota klan Xiong berdiri di depan gerbang dan menyaksikan. Bagaimana Ji Changjin gagal? Bukankah kamu mengatakan itu aman? Hantu itu tahu apa yang terjadi di dalam, sepertinya seseorang merobek dinding dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di dunia warna, saya tidak percaya. Sementara orang-orang klan Xiong menonton, Luo Zeng dan Ling Xuang berjalan mendekat. Ling Xuang berjalan perlahan, dan siap. Luo Zeng muncul di sini dengan tubuh fisik, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia, tetapi Ling Xuang hanya tingkat jiwa nila, dan masih ada bahaya tertentu, jika terjadi masalah, Ling Xuang dapat langsung mundur dari sisi lain. Seseorang datang. Orang itu bukan jiwa. Apa yang terjadi? Banyak orang dari klan Xiong tidak mengenali situasinya dengan jelas, tetapi melihat Luo Zeng bergegas dengan agresif,
banyak orang pergi ke aman setelah mencapai pantai seberang, beberapa orang bersembunyi di kuil, tetapi beberapa orang tetap di pintu. Setelah Luo Zeng mendekat, beberapa orang yang tinggal di pintu membungkukkan tangan mereka ke arah Luo Zeng, dan berkata dengan sopan, teman ini, saya tidak tahu apakah kita memiliki keluarga beruang sebelum. Mereka selesai berbicara, Luo Zeng sosok dalam sekejap, dia menendang ke arah pilar di depan kuil. Ada 4 pilar di pintu masuk utama klan Xiong, yang masing-masing harus dipeluk oleh 10 orang, dan itu sangat tebal, tetapi Luo Zeng menendang salah satu pilar menjadi 2, dan batu-batu itu terbang kemana-mana, dan beberapa orang di depan pintu anggota keluarga Xiong hanya bisa menghindari mereka satu persatu. Boom! Tendangan kedua Luo Zeng langsung mematahkan pilar pertama. Yang mulia, apakah Anda tahu bahwa klan Xiong kami adalah ras yang paling manusiawi? Seorang anggota klan Xiong memperingatkan, menekan rasa takut di dalam hatinya. Tapi Luo Zeng tidak peduli sama sekali, berbalik, dan menendang ke arah pilar ketiga. Menurut apa yang dilakukan klan Xiong pada Tiangong, dia bisa membunuh orang-orang jahat ini, tetapi Luo Zeng masih menahannya. Boom! Boom! Setelah menghancurkan pintu depan, Luo Zeng bergegas masuk ke dalam kuil. Dia bukan anggota klan beruang, dan tidak memiliki logo unik. Ketika dia melangkah ke dalamnya, pelarangan kuil diaktifkan satu demi satu. Di tanah tidak jauh dari sana, selusin atau lebih sel gelap tiba-tiba terbalik, dan dari sel gelap itu keluar serangkaian sinar cahaya putih murni, yang merupakan cahaya jiwa murni. Sebagian besar kuil dilengkapi. Bahkan jika jiwa nila tersapu oleh cahaya pemurnian jiwa ini, ia akan musnah dalam sekejap. Oleh karena itu, harga pelanggaran di kuil aneh sangat tinggi. Umumnya, tidak ada yang mau untuk menyerang kuil. Tapi di mana tubuh fisik Luo Zeng takut akan cahaya jiwa murni. Sinar cahaya itu memantulkan tubuh Luo Zeng dalam warna putih, tetapi dia tidak menanggapi sama sekali. Ling Xuang berdiri di luar kuil, tentu saja dia tidak akan masuk, dia harus menunggu Luo Zeng menghancurkan semua batasan di kuil. Kakak-kakak, sosok Luo Zeng berkedip di kuil, menghancurkan semua jaringan gelap, dan semua lampu pembersih jiwa menghilang. Kemudian dia mengarahkan pandangannya pada pilar utama yang menopang candi, dan jika dihancurkan, seluruh candi akan runtuh. Saat Luo Zeng menghancurkan kuil, ada keributan di klan Xiong. Utusan dari 5 elemen semuanya penuh amarah. Pejalan air, itu semua ide burukmu. Membunuh beberapa elit dari istana surgawi tidak berpengaruh pada situasi umum. Sekarang bahkan kuil akan dihancurkan, sayang sekali. Penjelasan. Tanda tanya. Aula utama menangkupkan tangannya dan berkata, berita itu telah dikirim kembali, tetapi Tiangong tidak mengetahuinya, dan mereka juga sedang menyelidiki masalah ini. Dalam hal ini, hantu akan mempercayainya. Jin Xingze mencibir, beritahu Tiangong, jika kita tidak berhenti menghancurkan kuil, kita akan pergi ke istana surgawi. Ini Firewalker memelototi Goldwalker, apakah kamu anak berusia 3 tahun di istana surgawi? Konflik di 4 surga tidak lebih dari konflik umum, bahkan jika kedua belah pihak sangat marah, mereka akan menahan diri dan hanya akan membalas sampai batas tertentu. Jika dua klan besar berada dalam perang habis-habisan, akan ada terlalu banyak level yang terlibat, karena hal-hal seperti membunuh Tiangong di saat marah dikatakan oleh klan Xiong, bisa dikatakan konyol menggunakannya untuk menakut-nakuti orang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Waterwalker bertanya dengan cemas. Kuil surga keempat adalah perhentian pertama bagi klan setelah memasuki sisi lain. Bahkan jika mereka naik ke surga ke-13, mereka masih perlu sering kembali ke kuil. Jika kuil benar-benar dihancurkan, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi klan Xiong. Lebih penting lagi, masih ada cukup banyak kristal jiwa di dalam kuil, dan kristal jiwa ini juga diserahkan kepada keturunan suku. Bagaimana kristal jiwa ini dapat dipertahankan jika kuil tersebut dihancurkan? Sama seperti 5 elemen dari klan Xiong masih khawatir, Luo Zeng telah dipindahkan dari pintu masuk kuil ke aula tengah. Ada dinding di salah satu sisi bagian tengah, di dinding ini diukir patung beruang yang sangat besar, yang sangat indah dan anggun. Luo Zeng melihat lebih dekat, melangkah, dan mengulurkan tangannya ke dinding. Tepat ketika Luo Zeng hendak menghancurkan tembok, satu orang berkata di belakangnya, kamu tidak bisa menghancurkan tembok ini. Pria yang berbicara adalah pria tingkat jiwa indigo, yang tiba-tiba muncul di kuil, seharusnya ada menjadi seseorang anggota klan beruang. Mengapa kamu menghentikanku? Luo Zeng menoleh dan mencibir. Tidak bisa, pria itu berkata dan bergegas menuju Luo Zeng. Bagaimana Luo Zeng bisa peduli dengan jiwa indigo? Dengan lambaian tangannya, pria itu terbang mundur ke satu sisi dan menabrak dinding di sisi lain. Pukulan ini Luo Zeng harus menahan tangannya,
Jika tidak, dia dapat langsung menggoyang jiwa yang menjadi abu. Kemudian Luo Zeng menekan dinding dengan keras dengan tangan kanannya. Retak. Tanda seru. Seluruh dinding hancur. Permukaan dinding retak, dan deretan ruang gelap muncul darinya. Ada total 13 baris dari kompartemen tersembunyi ini, dan ada token dari sisi lain yang terletak di setiap kompartemen tersembunyi. Secara khusus, 3 token dari pantai lain di baris ke-13 sangat menarik perhatian. Yang pertama adalah patung anak lembu emas, yang kedua adalah batu permata berbentuk berlian berwarna hijau tua, dan yang ketiga adalah sepasang melengkung, kaki monster. Dari kiri ke kanan, Luo Zeng diam-diam menghitung di dalam hatinya, mungkin ada lebih dari 100 token dari surga pertama hingga surga ke-13. Kamu tidak bisa menyentuh token itu dari sisi lain. Itu dari keluarga beruang kami. 2 orang lagi muncul di belakang Luo Zeng dan berteriak keras. Seperti Tiangong, keluarga Xiong juga akan mengumpulkan sejumlah besar token dari pihak lain dan membagikannya kepada orang-orang mereka sendiri. Token dari pihak lain ini ada di tembok ini. Orang-orang dari keluarga Xiong tidak berharap Luo Zeng akan hancur ke dalam kuil. Token itu diambil. Ini semua milikku sekarang, Luo Zeng tertawa pelan. Token pihak lain ini pasti harta karun, Luo Zeng mungkin tidak menggunakannya, tapi dia bisa menukarnya. Namun, dalam kondisi fisiknya, dia tidak memiliki sumi space, dan merupakan masalah untuk menampung token ini dari sisi lain, itulah sebabnya Luo Zeng memanggil Ling Xuang. Kedua orang itu melihat bahwa Luo Zeng benar-benar ingin mengambil token ini dari sisi lain, dan mereka cemas satu persatu, dan mereka bergegas menuju Luo Zeng lagi terlepas dari keselamatan mereka sendiri. Luo Zeng sedikit tidak sabar, orang-orang ini akan terus terjerat jika mereka tidak menunjukkan warna. Puff! Puff! Kali ini Luo Zeng menembak lebih keras. Meskipun dia tidak membunuh siapapun, Yang Sol dari keduanya juga menderita luka serius. Di tempat gelap kuil, masih banyak anggota klan Xiong yang menonton adegan ini, semuanya memiliki ekspresi sangat tertekan di wajah mereka. Mereka kurang lebih tahu bahwa Luo Zeng ada di sini untuk membalas dendam, yang membiarkan mereka memiliki klan Xiong untuk memimpin dalam menyerang Tiangong, dan mereka memanggil bintang jahat seperti itu, dan mereka hanya bisa menelan rasa sakit di hati mereka. Demi keamanan, Luo Zeng masih tidak memanggil Ling Xuang. Dia menggali tangannya dari dasar tembok, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan benar-benar menggali tembok setinggi beberapa kaki dari tanah, meletakkannya di pundaknya, dan berjalan keluar dari kuil selangkah demi selangkah. Orang ini, orang pembawa sial, terlalu menakutkan untuk masuk ke sisi lain. Kita tidak bisa bertarung sama sekali. Luo Zeng berjalan ke Ling Xuang selangkah demi selangkah, dan kemudian menurunkan dinding dari bahunya, dan berkata sambil tersenyum singkirkan. Ling Xuang tersenyum ringan, jiwa yang berkibar di sekitar dinding, dan garis biru muncul di wajahnya, jari ramping jika ada kotak berwarna, semua token dari sisi lain akan dimasukkan ke dalam kotak. Ini panen raya kali ini. Ling Xuang dalam suasana hati yang baik. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, masih ada panen yang lebih besar, tunggu. Pada saat ini, seseorang bergegas dari kuil Tiangong dan berteriak pada saat yang sama pelan-pelan, pelan-pelan. Luo Zeng melirik pria itu dan bertanya ada apa. Pria itu mendekati Luo Zeng dan berbisik Qiu Senior, biarkan kamu berhenti membongkarnya. Luo Zeng mengerutkan kening. Hampir setengah dari kuil klan Xiong telah dihancurkan, dan dia berniat untuk menghancurkan setengah sisanya, tetapi Qiu Yinhe ingin menghentikan dirinya sendiri sekarang entah klan Xiong menekan Tiangong, atau menjanjikan syarat tertentu. Maka itu tidak akan dihancurkan, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Orang yang mengirim pesan tertegun sejenak, dia tidak menyangka Luo Zeng akan benar-benar mendengarkan kata-kata Qiu Yinhe. Di mata murid-murid Tiangong, orang yang memasuki sisi lain dengan tubuhnya mungkin tidak berada di bawah kendali Tiangong, dan Qiu Yinhe memintanya untuk berbicara mungkin hanya percobaan, siapa sangka dia akan membeli akun Qiu Yinhe seperti ini. Apa hubungannya dengan Qiu Yinhe? Tapi apa yang harus saya ambil, saya pasti akan mendapatkannya, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Ratusan token dari pantai seberang ini tidak penting bagi Luo Zeng, dan dia akan menemukan cara untuk menggantinya dengan pil jiwa dan kristal jiwa di masa depan. Masuk akal bahwa harus ada sejumlah besar kristal jiwa di kuil klan Xiong, dia tidak peduli apakah kuil itu dihancurkan atau tidak, tetapi dia harus mendapatkan kristal jiwa. Dari sudut pandang saat ini, jiwa indigo bukanlah batas jiwa, di masa depan, dia akan membutuhkan lebih banyak kristal jiwa setelah dia melintasi dunia warna dan memasuki dunia keinginan. Di dunia ibu, di suatu tempat di aula besar Istana Taitian. Seorang murid Tiangong sedang duduk di tengah aula, dan banyak guru gunung sedang menunggu murid Tiangong bangun.
Saya tidak berpikir anak itu akan mendengarkan Qiu Yinhe. Karena tubuh fisiknya telah memasuki sisi lain, dia pasti tidak takut. Sayangnya, saya harap dia bisa membantu. Konsesi. Ada petunjuk kekhawatiran di wajah beberapa Master Gunung. Baru saja, berita datang dari klan Xiong bahwa mereka dapat memerintahkan klan Jinwu untuk mundur dari prefektur Guanshan. Perselisihan antara Jinwu dan Tiangong di prefektur Guanshan telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang selalu membuat Tiangong pusing. Pada awal konflik antara klan Jinwu dan klan manusia Tiangong, ada klan Xiong di belakangnya. Jika orang itu berhenti menghancurkan kuil, perang dengan Jinwu akan berakhir. Ini kesepakatan yang sangat bagus. Untuk Tiangong, itu seperti pai di langit pada umumnya. Tetapi mereka curiga pria itu mungkin tidak mau mendengarkan kata-kata Qiu Yinhe. Di antara Master Gunung dan pembangkit tenaga listrik yang hadir, hanya Qiu Yinhe, Ying Lao, Lin Zanting, dan He Qi yang mengetahui identitas Luo Zeng. Ketika Qiu Yinhe mengirim seseorang untuk mengirim pesan, Ying Lao juga menatap Qiu Yinhe dengan penuh arti. Yinhe melihatnya. Setelah beberapa saat, murid Tiangong sadar dan melaporkan kembali pria itu telah berjanji untuk tidak menghancurkan kuil, tetapi dia masih memasuki kuil bersama klan Xiong. Untuk apa lagi dia pergi ke kuil? Taixiu Sanshan Tuhan berkata dengan aneh. Keluarga Xiong telah mengumpulkan banyak uang di kuil selama bertahun-tahun. Baginya, itu pasti rumah harta karun dengan pintu terbuka lebar. Hehe bocah serakah, aku benar-benar tidak tahu dari mana asalnya, pemilik Gunung Taijin tertawa, jalan. Luo Zeng menginjakkan kaki di kuil lagi, memenuhi janjinya, dan tidak merusak kuil. Struktur kuil klan Xiong tidak rumit, Luo Zeng berjalan melewati paruh kedua kuil untuk sementara waktu, dan anggota klan mereka masih menatap setiap gerakan Luo Zeng, menilai dari emosi yang terpancar dari jiwa yang mereka sangat gugup. Orang-orang dari klan Xiong melihat Luo Zeng melihat sekeliling, mencarinya, dan secara alami mengerti apa yang dia cari. Hanya ada dua hal yang paling berharga di dalam kuil, token dari sisi lain dan kristalisasi jiwa. Token dari sisi lain diambil oleh Luo Zeng, dan sisanya hanyalah kristalisasi jiwa. Luo Zeng melirik ke depan, dan ada klan beruang berdiri di beberapa jalan bercabang, tetapi jalan dengan jumlah orang terbanyak adalah jalan tepat di depan. Dia menunjukkan senyuman, dan tindakan orang-orang suku ini memberitahu Luo Zeng bahwa kristalisasi jiwa ada di jalan itu. Ketika Luo Zeng mendekat, yang Souls ini masih diblokir di depannya, dan mereka tidak bermaksud melepaskannya. Kamu tidak bisa masuk, kata seorang anggota klan, ini adalah tempat rahasia kuil kami. Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku? Dia menghancurkan setengah dari kuil, bagaimana mungkin bernalar dengan orang-orang ini? Tapi orang-orang ini masih berdiri diam. Luo Zeng melangkah maju, hanya menabrak ringan, dan tiba-tiba menjatuhkan sekelompok orang itu. Seseorang mencoba menangkap Luo Zeng, dan Luo Zeng mengusir orang-orang ini dengan jentikan tangannya, dan berjalan ke bagian terdalam dari kuil di sepanjang jalan ini. Aduh, kali ini, aku harus menyalahkan diriku sendiri. Aku bersikeras mengatur Tiangong bersama untuk menyebabkan bintang jahat seperti itu. Aku belum mengklaim bagian kristalisasi jiwaku, jadi sepertinya tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Para anggota klan Yuxiong mendesah satu demi satu. Seberapa sulit bagi orang biasa untuk meningkatkan ranah jiwa mereka di pantai seberang. Kadang-kadang, sedikit kristal jiwa dapat ditemukan di pantai seberang, seperti mendapatkan keberuntungan besar. Namun, klan dan murid yang terikat pada kekuatan super ini, mengandalkan perlindungan kekuatan mereka sendiri, seringkali dapat membuat kemajuan pesat dalam mendapatkan sumber daya yang cukup. Misalnya, Luo Zeng dan Ling Xuang menginjakan kaki di tingkat jiwa indigo, yaitu benar-benar di tempat dalam satu langkah. Sekarang kristal jiwa di sini telah diambil, pada dasarnya telah memutuskan harapan promosi klan ini. Mereka penuh dengan keengganan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di ruangan paling dalam, ada tembok tebal lain dengan lubang-lubang kecil yang tersusun di atasnya. Di depan tembok ini, ada beberapa orang suku beruang yang menggunakan ruang sumi untuk menyerap kristal jiwa dengan gila-gilaan. Orang-orang ini bertindak di bawah perintah, dan mereka dapat mengambil sebanyak mungkin sebelum Luo Zeng masuk. Namun, desain kuil ini dibuat, dan serangkaian batasan ketat dibuat. Kecepatan mereka menyerap kristal jiwa tidak cepat. Setelah orang-orang ini terus menyerap, hanya sebagian kecil dari kristal jiwa yang dimasukkan. Keluar, teriak Luo Zeng dengan dingin. Wajah orang-orang itu terkejut, takut mereka akan dibunuh oleh Luo Zeng, dan mereka melarikan diri ke sisi lain.
Metode Luo Zeng untuk mendapatkan kristal jiwa secara alami jauh lebih sederhana dan lebih kasar. Dia menekan tangannya ke dinding lagi, dan tiba-tiba menamparnya, dan dinding itu retak dengan wow. Di belakang dinding ada batu besar, yang penuh dengan ada lubang kecil yang padat, seperti sarang lebah, dan semua kristal jiwa terisi di sarang lebah ini, dan setiap lubang kecil memancarkan cahaya putih terang. Dia mengangkat batu itu dan berjalan keluar seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Ketika orang-orang suku itu melihat batu besar ini, hati mereka berdarah, dan suasana hati bisa dibayangkan. Berjalan jauh di luar kuil, Luo Zeng melemparkan sarang tepat di depan Ling Xuang. Melihat batu besar ini, Ling Xuang juga sangat terkejut. Kamu mengeluarkan buku-buku lama mereka. Jenis batu ini disebut batu Wan Kong, yang merupakan benda yang sangat bagus untuk mengawetkan kristal jiwa. Pada awal pembangunan kuil, benda ini akan tertutup di dinding tebal, dan beberapa kristal jiwa yang ditemukan oleh beberapa murid di pantai lain juga akan disimpan di dalamnya, dan Tiangong juga menyimpan kristal jiwa dengan cara yang sama. Cepat bawa ke ruang Sumi, agar tidak memiliki malam dan mimpi yang panjang. Luo Zeng tertawa. Ling Xuang mengangguk, dan mengulurkan tangannya untuk menopang batu kristalisasi jiwa di lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam bingkai persegi di tangannya seperti air yang mengalir. Melihat kotak persegi di tangan Ling Xuang, Luo Zeng berpikir bahwa dia harus menerima Sumeru Space lagi. Tubuh fisiknya tidak seperti jiwa, yang dapat menampung benda. Setiap kali dia mendapatkan sesuatu, dia harus bergantung pada Ling Xuang untuk menyimpannya dan kemudian mentransfernya ke yang jiwa. Ada banyak ketidaknyamanan dalam proses ini, ruang. Ketika Ling Xuang menyerap kristal jiwa, Luo Zeng mengangkat batu Wan Kong yang kosong dan melemparkannya kembali ke depan kuil yang telah berubah menjadi tumpukan reruntuhan, dan keduanya pergi. Di gerbang kuil surga, tubuh fisik Luo Zeng diam-diam menarik diri dari sisi lain. Kali ini, jumlah kristal jiwa benar-benar cukup banyak. Meskipun beberapa klan Xiong pindah terlebih dahulu, jumlah yang tersisa cukup untuk 8 orang menginjakkan kaki di tingkat jiwa. Setelah Yang Sol Luo Zeng kembali ke kuil, Ling Xuang pergi ke ruang rahasia bersama Luo Zeng, dan dia memberikannya kepada Luo Zeng. Bukankah itu setengah dari satu orang? Luo Zeng bertanya. Aku tidak menginginkannya. Ling Xuang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kristal jiwa ini diperoleh sepenuhnya oleh Luo Zeng sendiri, dia hanya membantu menyimpannya, dan kemudian membagi setengahnya. Ling Xuang tidak dapat melakukan hal seperti itu. Melihat sikap Ling Xuang yang begitu tegas, Luo Zeng tidak memaksanya, dan dia akan mendistribusikannya lagi jika diperlukan di masa depan. Setelah Luo Zeng melangkah ke tingkat jiwa nila, dia ingin pergi ke surga yang lebih tinggi di sisi lain, tetapi hal seperti itu terjadi secara tiba-tiba, dan masalah ini mungkin tertunda. Aku ingin pergi ke surga ke-13 bersamamu, tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa melakukannya, kata Luo Zeng tanpa daya. Mendengar Luo Zeng berkata bahwa dia akan pergi bersamanya, Ling Xuang juga menutup mulutnya dan tersenyum. Ayo kembali dan lihat dulu, saya dapat menjamin apakah itu Tiangong atau klan Xiong, saya khawatir itu telah menjadi berantakan. Luo Zeng tepat ketika Zeng keluar dari sisi lain, lingkungan sekitarnya terdistorsi, dan dia sudah duduk di kamarnya. Ketika dia melepas penghalang dan baru saja membuka pintu, dia melihat 3 orang lagi di halaman. He Qi, Lin Zanting dan Qiu Yinhe duduk di dalamnya, Xiao Yin dan Xiao Xin dengan hati-hati membuat teh. 3 pria besar datang mengunjungi Tuan Luo pada saat yang sama. Xiao Yin dan Xiao Xin masih merasakan tekanan, wajah mereka khawatir, dan hati mereka juga acak tebak. Saya khawatir Tuan Luo menyebabkan masalah besar. Ning Yudi berdiri di lantai 2, dan dia serta Xiao Yin berada dalam suasana hati yang sama. Meskipun dia tidak bisa melihat kekuatan orang-orang ini, aura yang terpancar dari gerakan mereka membuatnya ketakutan. Tapi Ning Yudi tidak bisa mengetahuinya. Karakter seperti itu datang mengunjungi Luo Zeng, dan dia bersedia menunggu dengan tenang di halaman. Dia awalnya ingin memanggil Luo Zeng, tetapi ketiganya menolak secara langsung, seolah-olah mereka takut mengganggu Luo Zeng. 2890